Saya cenderung milih cucak hijau karena ini tantangan buat saya. Cucak hijau banyak yang mengatakan tidak bisa diternak. Saya akan membuktikan bahwa cucak hijau ini bisa diternak. Tujuan saya membuktikan cucak hijau ini bahwasanya bisa dilestarikan, dikembangbiakkan dengan metode sangkar gantung yang begitu mudah dibanding dengan sangkar aviari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Cipto. Tetap putus asa, jangan semangat menangkarkan cucak hijau. Salam lestari cucak hijau Indonesia. Di kali ini saya membawakan sedikit pengetahuan bagi Anda tentang tujuan saya menangkar cucak hijau yang lagi booming akhir-akhir ini. Kalau menurut saya cucak hijau ini sangat unik untuk dimiliki, terutama dari segi fisiknya atau kicauannya yang indah. Akan tetapi cucak hijau ini kan sudah dikatakan burung yang dilindungi, makanya tujuan utama saya adalah melestarikan agar tidak punah. Saya memilih cucak hijau ini salah satunya karena itu hobi saya main cucak hijau. Dan pastinya kawan-kawan juga hobi cucak hijau dan tidak mau cucak hijau ini nantinya punah. Pemerintah juga sudah menerapkan dengan program melalui BSKDA yang sudah mengeluarkan surat keputusan menterinya, yaitu bahwa cucak hijau itu dilindungin. Bahwasanya itu memang benar. Makanya dari itu apabila masyarakat ingin memberikan atau memiliki cucak hijau itu harus izin melalui BSKDA. Untuk ini makanya kita harus melestarikan cucak hijau di Indonesia agar cucak hijau di hutan itu tidak punah ya. Begitu tujuan pertama saya. Yang kedua, tujuan saya ini yaitu menciptakan cucak hijau yang bisa dilombakan ya. Jadi dari terah-terah juara kita silang-silangkan, nantinya bisa buat mainan. Kemudian yang ketiga, mencari filial baru. Filial baru itu bisa varian dari warnanya atau dari karakternya. Banyak ya tujuan saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi begini, kita tidak memandang dari segi harga jual cucak hijau, akan tetapi kita memandang dari gimana caranya kita bisa melestarikan. Lambat laun pastinya nantinya cucak hijau apabila sudah bisa ditangkar, pasti nantinya ada kelas-kelas tertentu yang menggunakan cucak hijau hasil tangkaran itu untuk dilombakan. Itu udah pasti Mas. Jadi kita tidak melihat nilai jual sekarang. Banyak orang yang membeli dari dasaran hutan yang lebih murah. Jadi itu tidak buat patokan saya. Intinya kita dulu perbanyak dulu produksi kita yang hasil tangkaran. Untuk nilai jual itu tergantung selera masing-masing. Maksudnya apabila orang itu suka dengan hasil tangkaran, kita nyebut harga berapapun pasti dibayar. Begitu juga dengan indukan yang kita gunakan. Apabila indukan itu prestasi, ya insya Allah juga dia pasti akan mengejarnya. Jadi kita tidak mendasarkan dengan daya beli masyarakat yang hasil tangkaran tuh kayak gimana atau begitu. Cenderung masyarakat tuh nyari yang hutan itu tidak dipermasalahkan. Jadi menurut saya itu tidak jadi halangan buat saya tentang materi yang kita hasilkan nanti. Makanya kita harus sedini mungkin mempersiapkan untuk untuk mempersiapkan nantinya apabila cucak hijau itu memang benar-benar sudah dilindungin. Jadi sementara ini kan masih belum begitu nge-booming atau berlaku peraturan, maka kita harus siap-siap terutama untuk mendaftarkan yang bagi punya cucak hijau yang masih tangkapan hutan.
Terus sejak dini kita harus mempersiapkan belajar berternak atau menangkar cucak hijau, khususnya para pecinta cucak hijau. Waktu saya pertama kali menernak cucak hijau, awal mula saya itu mempunyai 3 betina dan 1 jantan. Itu saya awalnya pertama itu masih menggunakan aviari kecil, akan tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian saya sharing ke teman-teman dan saya menggunakan metode kurung gantung, dan alhamdulillah dengan cepat ya, dengan mudah itu kita ikutin cara-caranya itu bisa menghasilkan dari 2 indukan tuh 6 anakan. Dari 2 indukan tuh 6 anakan. Alhamdulillah hasilnya juga udah ada yang beli, dan kita sisakan betina saja 2 ekor. Ini untuk filial kedua ya, untuk istilahnya tuh F2 untuk menangkarkan kembali. Jadi dimulai dari 1 jantan 2 betina saya mengembangkan, dan akhirnya sekarang pun saya mulai memperbanyak produksi saya ya, dengan tujuan tadi melestarikan dan mengantisipasi apabila peraturan pemerintah itu memang benar-benar digalakkan ya, kita itu sudah siap dengan hasil tangkaran. Bahwasanya pada saat itu saya model ternaknya itu awalnya pakai sangkar gantung begini ya, sangkar kotak, terus saya gunakan sarang begini, kita taruh di dalamnya. Kita kondisikan tuh betina di dalamnya dulu sampai dia mapan. Kita kasih asupan vitamin dan proteinnya sampai dia masa kawinnya itu datang. Baru metode itu nunggu betina siap kawin atau ngeleper, baru kita masukkan biar dia ngawin. Langsung kita cabut, pisah jantannya. Awalnya saya menggunakan sangkar kotak begini. Pada waktu itu awal saya menggunakan sangkar kotak ini, banyak orang tidak percaya, bahkan menertawakan, itu apa bisa mas pakai begitu? Dan saya pun membantahnya, selagi kamu tidak mencoba dan tidak mengikuti cara ini, kamu tidak akan mengetahui hasilnya. Dan akhirnya pun saya menunjukkan hasilnya. Alhamdulillah itu jadi mas. Jadi orang pun pada bingung, dan sampai sekarang pun banyak yang menggunakan sangkar gantung. Khususnya ini kita mempunyai komunitas tersendiri, yaitu Jos Jumbo, yang awal dibentuknya itu oleh Mbah Waskito di Yogyakarta, dan kita kembangkan seluruh Indonesia. Ini banyak sekali pengikutnya. Alhamdulillah mereka juga pakai sangkar gantung, dan sudah banyak yang menerapkan metode ini, lebih efektif daripada aviari. Jadi kepercayaan orang itu mulai terbangun dan sudah mengikuti. Nah, kemudian kendala di kurung kotak ini, yang pertama itu yang bikin sulit adalah mengondisikan betinanya mas, yaitu betina itu benar-benar harus mempunyai kriteria yang satu, mapan, dalam artian tuh mapan umur, yang kedua mapan di sangkarnya itu sendiri. Jadi itu harus benar-benar mapan. Yang sulit sebagai kendala itu cuman satu itu, membuat birahi betina itu memasukin masa kawin sehingga dia tuh ngeleper. Itu tuh prosesnya panjang. Jadi sesuaikan dengan karakter betina itu masing-masing. Begitu mas kendalanya yang susah. Kemudian kendala kedua, biasanya kalau pakai sangkar gantung itu pemilihan betina dan jantan itu benar-benar tuh harus yang sudah bisa untuk dikawinkan. Jadi jangan pakai yang lebih muda, itu jangan dipakai. Seperti ini masih siapan ya, kita rawat dengan sabar, dengan senang hati, tunggu dia sampai siap, sampai mapan, baru ntar kita kawinkan. Yang kedua,
yang saya bilang tadi, kendalanya memilih betina yang jantan dan betina yang tua itu agar lebih cepat dalam menernak itu. Kita tidak perlu menunggu lama-lama. Setelah ada kendala, pastinya kita harus nyari solusi, yaitu solusinya itu membuat betina itu harus tenang, nyaman. Solusinya itu membuat betina itu semua tenang, nyaman, tidak boleh ada gangguan yang berisik lah, berlalu lalang dan segala macam. Intinya dia biar betina itu fokus gitu. Fokus dengan majikan dan majikannya sendiri. Jadi apalnya dengan majikan sendiri. Terus solusinya itu memberikan umpan asupan protein dan vitaminnya itu bertahap. Itu tidak boleh terputus. Ya, jangkrik kita kasih, ulet Hongkong kita kasih, kapsul kroto kita kasih, terus penunjang lain, EF yang lain tuh banyak, seperti maggot, terus banyak lagi, banyak yang buat menaikin birahi. Kemudian buah-buahan pun itu harus diberikan secara variasi. Seumpamanya hari ini pisang, 2 hari, berikutnya 2 hari itu bisa kita ganti sawo, apel. Nah, itu penunjang-penunjangnya. Solusi agar betina ini tidak terkendala dalam membuat dia itu nyaman dan subur, apalagi memasukin masa kawin itu tidak begitu lama. Terus ciri-cirinya betina yang siap itu seperti begini ya, dia sehat ya. Kalau udah subur dan sehat ini biasanya tidak lama lagi masa kawin itu akan datang. Dia pasti antar sudah mulatin sarang, tinggal kita naikin EF-nya aja gitu untuk membuat betina ini masuk masa kawin. Ya itu tadi yang saya bicarakan, jangan pelit-pelit sama extra fooding, buah-buahan, terus jangkriknya banyakin, ulet Hongkongnya tapi divariasikan. Kemudian kenalin karakter betina satu sama yang lain. Kalau yang punya betina banyak, pokoknya pahamin karakternya, maunya kayak gini nih betina. Itu jangan sampai kita ntar terkendalanya di betinanya kok masih giras, berarti karakternya itu masih belum mapan. Kita harus kenalin karakternya. Kemudian solusi yang ketiga agar cepat reproduksi, kita harus setiap hari itu wajib mengontrol kondisi tangkaran kita ya. Kita wajib mengontrol. Biasanya tuh hari per hari itu berbeda-beda. Hari sekian nih, wah ini masih galak. Hari sekian nih masih berantakan ini. Berarti kita harus paham nih. Kita tuh harus paham satu-satu gitu. Awalnya saya tuh dari satu pasang, awalnya saya dari satu jantan 3 betina. Kemudian saya kembangkan nih Mas, sudah dapat betina banyak ya. Alhamdulillah nih semuanya ini ada 12 betina cak hijau. Di luar cak cungkok ya, cak cungkok kan burung impor.
Ini khususnya cuca hijau ini saya udah 12. Yang sudah produksi itu di saya 3 ekor betina itu udah aktif produksi. Sekarang lagi penyesuaian diri karena habis pindah tempat. Jadi kita nyari tempat baru lagi untuk memperbanyak biar luas, biar gampang. Ini saya udah punya 12 pasang. Ada yang siapan, ada yang udah produksi, ada yang sudah saya kawinkan lagi betina baru, tinggal nunggu nelor. Ya inilah kegiatan saya sehari-hari, ngeliatin karakternya, nyeting birahinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kicomania untuk mempersiapkan dari dini menangkar cak hijau ya. Tetap putus asa, jangan semangat lah intinya. Setelah saya berhasil menangkar di kurung gantung ya, awalnya saya ditertawakan, sekarang banyak sekali yang mohon maaf ya japri ke saya setiap malam tanya gimana caranya Om. Ya alhamdulillah saya nanggapin dengan senang hati ya. Pada dasarnya dari awal tidak percaya, sekarang udah banyak yang mau menangkarkan cak hijau dengan metode kurung gantung ini. Makanya saya bilang nih alhamdulillah bersyukur banyak masyarakat Indonesia yang sudah mau menangkarkan cak hijau dengan kurung gantung. Iya pasti suka dukanya pasti ntar ada. Makanya ini alhamdulillah yang tadi menertawakan saya, yang setelah saya ada hasilnya saya tunjukkan bagaimana caranya, sekarang banyak yang ngikutin Mas. Bahkan seluruh Indonesia, kemarin pun dari Samarinda japri ke saya, ada yang dari Sumatera juga ada tuh. Sekarang kita juga sudah punya wadah tersendiri, komunitas tersendiri, di situ bisa sharing-sharing. Silahkan aja kita gabung ke grup Facebook Jos Jumbo, mau di daerah masing-masing tuh ada, Surabaya, Jogja, ya kan, Depok pun sudah ada. Silahkan bergabung yang pengen belajar. Yaitu tadi yang tadi yang menertawakan, sekarang alhamdulillah balik ngikutin cara kami ya.